Shalom adik-adik. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Gimana nih kabar adik-adik? Sehat semua kan? Dalam minggu ini pembawa firman akan dibawakan oleh Kak Dina. Dan aku sebagai liturgos dan ada Kak Yosi. Dan nanti ada Kak Riza dan Kak Brenda sebagai pemusik. Sebentar kita akan mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah, mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah. Mari berdiri dan bernyanyi dari Kidung Muda Budi 58, This is the Day. Kita memulai ibadah hari Minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Kau telah membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini, kiranya Engkau memberkati ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Dan berkati juga yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, kiranya Engkau sertai dia ya Bapa, Kau beri kesehatan, kekuatan, marifat yang hanya daripada-Mu saja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 62 ayat 2-9 yang berbunyi demikian. Mazmur 62 ayat 6-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Seperti yang dituliskan pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 51, bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Olehmu terungkap
Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Adik-adik, saat ini kita mau belajar firman Tuhan nih. Mari kita siapkan Alkitab kita, karena firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada kesempatan kali ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, dan memberlakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 21, ayat yang pertama sampai yang ke-6, yang berbunyi demikian. Keluaran pasal 21, ayat 1 sampai 6. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita melihat lebih jauh nih tentang pembacaan firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk melihat beberapa gambar berikut ini. Nah, kenapa ya? Kok ada gambar hamba zaman now dan hamba zaman old? Nah, karena firman Tuhan yang mau kakak sampaikan hari ini berkaitan dengan hal tersebut adik-adik. Nah, oleh karena itu, mari kita masuk dalam penjelasan dari kitab Keluaran pasal yang ke-21. Nah, adik-adik, Keluaran pasal yang ke-21 termasuk dalam bagian perjanjian Allah dengan Israel, di mana pasal tersebut berisi tentang peraturan-peraturan yang dibuat untuk menjadi pedoman hidup dan menjaga keteraturan hidup. Nah, judul perikop yang kita baca saat ini adalah tentang hak budak Ibrani. Nah, dalam sistem perbudakan yang berlaku pada zaman Mesir kuno, kehidupan budak sampai ia mati, ia adalah milik tuannya adik-adik. Jadi, dengan kata lain, apabila budak tersebut telah dibeli oleh tuannya, maka dia tidak memiliki hak apapun atas dirinya. Oleh karena itu, dia wajib mengabdi kepada tuannya sampai ia mati. Dan karena si budak ini tidak memiliki hak apapun nih atas dirinya, maka si tuannya pun bebas dapat bertindak semena-mena terhadap si budak. Ngeri banget kan adik-adik? Karena itu, peraturan ini penting banget untuk dibuat bagi umat Israel, supaya
mereka jangan sampai memperbudak saudara-saudaranya sendiri, sama seperti saat mereka mengalami perbudakan di Mesir. Seperti yang sudah sering kakak-kakak layan yang lain jelaskan, bahwa bangsa Israel itu mengalami perbudakan di Mesir selama lebih dari 400 tahun adik-adik. Oleh karena itu, karena mereka cukup lama mengalami perbudakan di Mesir, maka sangat mungkin untuk mereka menerapkan sistem perbudakan yang ada di Mesir tersebut. Tapi Allah nggak mau nih Israel melakukan hal tersebut, melainkan sebaliknya. Allah itu mau supaya bangsa Israel bermurah hati terhadap saudara sebangsanya. Jadi, dengan kata lain, apa yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir itu tidak boleh mereka terapkan di bangsanya sendiri. Dan setelah Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa, maka terdapat konsekuensi hukum nih adik-adik kepada bangsa Israel. Dan konsekuensinya itu terkait dengan hari Sabat. Jadi, hari Sabat itu ada kaitannya dengan masa kerja orang Ibrani, yaitu 6 tahun masa kerja, lalu di tahun yang ke-7 mereka boleh bebas tanpa membayar apapun. Jadi, kalau si budaknya ini dia datang seorang diri, maka mereka pun akan pulang seorang diri. Tapi, jika si budak itu datang dengan istrinya, maka ia pun akan pulang dengan istrinya juga. Jadi ya bisa dibilang lah, kondisi pada saat si budak itu pulang ditentukan dari perlakuan tuannya. Kalau si tuannya itu berlaku baik, maka hamba itu pun juga akan pulang dengan kondisi yang baik juga adik-adik. Nah, walaupun si budak ini adalah milik tuannya, tapi apa yang dikumpulkan oleh si budak selama si budak itu mengabdi kepada tuannya boleh dibawa pulang oleh si budak sebagai miliknya. Nah, kemudian nih adik-adik, jika si budak ini merasa bahwa hak kebebasan itu nggak ada gunanya buat dia, maka dia bisa memilih untuk tidak keluar karena ia mau terikat dengan keluarga tuannya. Dan bisa dikatakan ini sebagai ungkapan syukur kepada si tuan dan kepada keluarganya yang telah sangat baik dalam memperlakukan si budak tersebut. Nah, kemudian pernyataan kesetiaan si budak tersebut harus dibawa kepada Allah. Dan si tuan membawa budak tersebut ke tiang pintu dan menusuk telinga budak tersebut dengan penusuk telinga. Dan budak tersebut bekerja seumur hidup kepada si tuan. Jadi, si budak ini dia tidak hanya berjanji kepada tuannya, tapi juga kepada Allah. Nah, itulah aturan-aturan yang membedakan antara orang Israel dan orang Mesir dalam memperlakukan budak mereka adik-adik. Walaupun pada zaman itu adalah suatu hal yang normal apabila suatu keluarga memiliki budak. Namun, dari pembacaan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang mau diingatkan adik-adik. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka, manusia juga harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Dan hal ini dapat diwujud nyatakan dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik. Contoh, mungkin sebagian dari adik-adik memiliki asisten rumah tangga yang digaji oleh orang tua kalian untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, walaupun nih dia bekerja pada keluarga kita, bukan berarti nih kita bisa memperlakukan atau menyuruh-nyuruhnya dengan semau kita, melainkan kita pun juga harus menghormati dan mengasihi, bahkan kita juga harus berterima kasih untuk setiap hal yang telah ia lakukan. Dan kita mau melakukannya karena semua manusia adalah ciptaan Allah yang mulia adik-adik. Nah, yang kedua, dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari, kita kembali diingatkan ya adik-adik, bahwa sebagaimana bangsa Israel adalah bangsa budak yang akhirnya dibebaskan oleh Allah dari tanah perbudakan di Mesir, maka sudah seharusnya kita pun juga sadar diri adik-adik bahwa kita juga adalah budak dosa dan berada di bawah kuasa dosa. Namun, karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita pun menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus.
Sehingga melalui karya keselamatannya, kita terbebas dari kuasa dosa dan kita menjadi orang-orang yang merdeka, adik-adik. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 yang berkata, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Nah, berkaitan dengan hal tersebut dan juga sekaligus mensyukuri atas hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun, maka kita dan gereja juga dipanggil nih untuk mau peduli dan solider terhadap sesama kita, terhadap mereka yang tertindas dan tersisihkan. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kita diminta nih untuk bisa memperlakukan mereka dengan baik dan penuh hormat dan kasih tanpa harus melihat dari latar belakang mereka. Sebagai contoh, adik-adik mau bergaul dengan siapa saja tanpa kalian harus melihat dia dari suku mana, agama apa, dia pinter atau tidak, kemudian dia kaya atau miskin, atau apapun. Jadi, harap diingat ya adik-adik, bahwa sama seperti bangsa Israel yang telah Allah bebaskan dari perbudakan di Mesir, maka Allah yang sama pula nih telah membebaskan kita dari belenggu dosa, adik-adik. Nah, Allah aja udah begitu mengasihi kita loh. Masa iya sih kita nggak mau mengasihi sama kita? Jadi, kita pun juga harus mengasihi sesama kita, harus peduli dengan sesama, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar kita, adik-adik. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri anugerah kemerdekaan dari Allah ini dengan cara kita mau peduli, solider, berteman, dan bekerja sama dengan siapapun tanpa harus membeda-bedakan suku, agama, status sosial, atau apapun juga. Dan jadilah teladan bagi sesama melalui tutur kata dan tindakan kita. Dan juga selalu andalkan Tuhan senantiasa. Adik-adik, marilah kita melakukan hal tersebut sebagai wujud ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan yang luar biasa selama 75 tahun kepada bangsa Indonesia kita yang tercinta. Nah, itu aja yang mau kakak share dari firman Tuhan hari ini. Semoga firman yang udah kita pelajari hari ini dapat senantiasa menuntun kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya adik-adik ya. Baik adik-adik, saat ini kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oh iya adik-adik, kakak mau kasih tugas nih buat kalian. Tugasnya berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, yaitu anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Jadi, kalian dapat membuat video singkat menggunakan aplikasi apapun, yakni video mengenai hal-hal positif yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, video bisa kalian lakukan dengan teman-teman kalian yang berbeda suku, agama, ataupun sekolah. Contoh, misalkan video pada saat kalian sedang belajar kelompok, atau video pada saat kalian sedang melakukan hobi bersama dengan teman, atau video apapun. Nah, nanti videonya diupload nih ke Instagram kalian dan di tag ke @teruna_shalom_depok, atau bisa kalian share di WhatsApp grup PT GPIB Shalom. Dari firman hari ini, kita belajar bahwa sama seperti Allah telah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, maka Allah juga telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, kita pun juga harus mau peduli dan solider terhadap sesama tanpa harus melihat dari latar belakang mereka.
Untuk merespon firman yang telah disampaikan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 50, bait pertama dan yang kedua, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Berikut ini ada warta yang bisa adik-adik simak. Berikut warta teruna minggu ini. Warta PT Minggu 23 Agustus 2020. Yang pertama, IHMPT minggu depan kita akan kembali lagi beribadah bersama di kanal YouTube GPIB Shalom Depok pukul 8. Yang kedua, Kak Dina sudah memberikan aktivitas untuk adik-adik nih. Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan aktivitasnya ya. Yang tiga, kakak pelayan dan pengurus PT mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik pelayan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan ibadah. Ibadah kita hampir selesai. Semoga firman yang tadi adik-adik dengar bisa disampaikan dan bermanfaat dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sebelum menutup ibadah kita pada minggu ini, kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 131, bait yang pertama dan yang kedua, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku.
Baik adik-adik, saat ini kita sudah menyelesaikan ibadah persekutuan teruna kita. Oleh karena itu, kita mau menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah PT kami. Dan sebentar nanti kami pun juga akan melanjutkan aktivitas kami yang berikutnya. Tuhan, kami mohon ampun jika dalam ibadah ini ada pikiran, perkataan, ataupun tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar nanti kami akan melanjutkan aktivitas kami yang berikutnya. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah PT ini, kami memohon kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Adik-adik dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jangan lupa untuk titip persembahan yang sudah disiapkan ya. Titip mama papa biar nanti disampaikan ke gereja. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.